Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Babak keempat tadi malam ada dua game yang berakhir menang kalah, yaitu partainya Prag versus Nils dan partainya Mehmet Yarov versus Jan-Christoph Duda. Ini membuat posisi Vidit masih belum berubah kawan, masih sendirian memimpin klasemen. Sedangkan unggulan pertama Magnus Carlsen sementara ini menempati posisi ketiga di bawah Esipenko. Dan nanti malam adalah hari jeda kawan, tidak ada pertandingan yang akan digelar. Dan tadi malam Carlsen bertemu mantan asistennya atau anggota tim sukses di kejuaraan dunia Desember lalu, yaitu Jordan Van Foreest. Kalian pasti sudah tahu bahwa Jordan Van Foreest ini adalah salah satu tim sukses Magnus Carlsen selain Daniel Dubov dan Jan Gustafsson. Kita akan ulas game mereka tadi malam kawan, dan kita langsung saja ke atas papan. Game ini cukup seru kawan. Di sini Carlsen pegang putih bermain dengan ready opening kuda F3 dibalas dengan pion D5, Zucker dot opening dan pion G3, pion G6, gajah G2, gajah G7. Carlsen tidak langsung rokade kawan, dia bermain dengan pion D4 terlebih dahulu. Karena apabila langsung rokade di sini takutnya hitam akan mempunyai dua pion pusat di lajur D dan di lajur E ini nantinya. Oleh karena itu Carlsen terlebih dahulu mengantisipasi dengan pion D4, selanjutnya kuda F6. Di sini kedua pemain rokade di langkah kelimanya. Carlsen melanjutkan dengan pion C4, membuat langkah pengorbanan sepertara seperti halnya dalam permainan Katalan. Tantangan ditolak, hitam atau Jordan Van Foreest bermain dengan pion C6, selanjutnya pion B3 dan gajah F5, gajah B2, kuda B berkembang ke D7 dan Carlsen melanjutkan dengan pion E3. Untuk membentuk rantai pion seperti ini kawan terlihat sangat solid di sini, dan kuda lompat ke E4 lanjut Van Foreest, selanjutnya kuda berkembang ke C3. Ini langkah tantangan kawan, pertukaran kuda dan langsung diterima oleh Jordan Van Foreest, dipukul balik oleh gajah, selanjutnya gajah ke E4. Tujuannya jelas kawan, untuk mengeliminasi gajah petak terang putih jika kuda ini pindah. Carlsen melangkahkan menteri ke E2, selanjutnya pion E6. Gantian sekarang Jordan Van Foreest yang juga membentuk bangunan pion seperti ini kawan. Dan terlihat di sini putih juga mempunyai struktur pion rantai yang sangat solid. Ini menjadi tantangan bagi kedua pemain untuk membongkar bangunan pion seperti ini kawan. Carlsen di sini menggeser beteng F ke D1, selanjutnya pion A5. Mungkin Jordan Van Foreest ini sudah tahu karakteristik permainan Carlsen karena dia satu tim saat Carlsen berhadapan dengan Ian Niput Desember lalu. Saat Carlsen mempunyai posisi raja yang cukup aman kawan, biasanya dia bermain di sisi yang lain. Inilah yang dimainkan oleh Jordan Van Foreest dengan pion A5-nya untuk mengantisipasi pergerakan pion-pion putih di sayap menteri nanti. Carlsen melangkah gajah ke F1. Tujuannya agar kuda ini bila nanti bermanuver kawan, hitam tidak melakukan pertukaran gajah terang. Ide berikutnya, kuda ini akan ditempatkan di D2 untuk mengancam gajah terang putih ini. Dan apabila pada posisi ini kalian melakukan langkah yang lain, seperti langkah raja bergeser, kuda akan lompat ke D2 mengancam gajah, nanti diikuti dengan pion-pion ini untuk menjebak posisi gajah ini kawan. Walaupun gajah masih bisa pindah ke peta ini, nanti bisa dikejar oleh beteng dan posisi gajah nanti akan terjebak. Oleh karena itu pada posisi seperti ini Jordan Van Foreest tidak melakukan langkah yang lain, dia bertukar gajah pukul kuda, dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya kuda lompat ke C5, membuat langkah pengorbanan. Jika pengorbanan ini diterima tentu gajah gelap putih akan tewas. Dan putih mempunyai pion yang double di lajur C. Walaupun dilanjutkan agar pionnya tidak double di lajur C ini, tapi nantinya pion C ini menjadi pion lemah kawan yang bisa mudah dipukul oleh hitam. Oleh karena itu pada posisi seperti ini Carlsen tidak menerima pengorbanan kuda ini. Dia menarik mundur gajah ke E1, selanjutnya kuda lompat ke E4, menempati spot yang bagus lagi kawan, dibalas dengan gajah D3. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-17 ini. Dan dilanjut dengan langkah pion F5 untuk membackup lebih kudanya. Di sini beteng A digeser ke C1, dua beteng putih sudah menempati spot pusat kawan di sini, dan pion G5. Jika Carlsen mencoba ingin membuka permainan di petak pusat atau di lajur pusat dengan kedua betengnya nanti,
Jordan Van Foreest mempunyai ide yang lain dengan pion-pion sayap rajanya. Mungkin di langkah berikutnya persiapan mengancam menteri. Terlebih dahulu menteri mundur ke E2, pion tetap didorong ke G4, dan Carlsen di sini bertukar gajah pukul kuda, dipukul balik oleh pion F. Ini artinya Jordan Van Foreest mengorbankan pion G-nya. Kenapa tidak dipukul menggunakan pion D saja kawan? Karena ini akan memberikan kesempatan Carlsen membuka lajur pusat karena kedua betengnya sudah menempati spot pusat yang cukup ideal. Setelah pion E pukul pion D5 akan dipukul balik oleh pion C. Jika dilanjutkan dipukul balik oleh pion C hitam, maka beteng putih akan naik. Lihat kawan, beteng putih ini sudah memberikan pressure bagi pion-pion hitam di lajur pusat atau di sisi kiri papan nantinya. Bila pion B6 dimainkan oleh hitam, putih bisa melanjutkan pukul menggunakan beteng C atau menggunakan beteng D pion D5 ini. Dan tentu saja posisi putih akan semakin lebih baik. Oleh karena itu pada posisi seperti ini memaksa Jordan Van Foreest memutuskan memukul balik gajah dengan pion F. Artinya dia mengorbankan pion G dan menteri bergeser ke E8 untuk melindungi pion dari ancaman menteri putih. Di sini Carlsen mulai membuka permainan di lajur C dengan pion C pukul pion D5, dipukul balik oleh pion E, dan beteng diangkat Carlsen ke C5, sedang mengincar pion A5 ini kawan. Mungkin pada posisi ini kawan, langkah yang logis yang bisa dimainkan oleh hitam bisa bermain dengan pion B6. Untuk mengusir beteng juga memperkuat posisi pionnya, tapi Jordan Van Foreest mempunyai ide lain dengan pion H5 terlebih dahulu mengancam menteri. Menteri mundur ke H3 dan Jordan Van Foreest tidak bermain dengan pion B6 kawan. Dia bermain dengan menteri ke F7, meninggalkan pionnya untuk bisa dipukul oleh salah satu perwira putih ini. Tapi jika kalian nekat untuk pukul pion ini kawan menggunakan beteng atau menggunakan gajah, ini adalah langkah blunder. Karena nanti setelah dipukul balik oleh gajah putih, beteng hitam akan memberikan keleluasan bagi menteri hitam untuk melakukan skak di peta F2 ini dengan pukul pion, memaksa raja bergeser ke H1, menteri kemudian melakukan skak lagi di peta F3, mau ditutup oleh menteri atau raja bergeser, nanti beteng putih akan tewas dan beberapa langkah berikutnya akan terjadi skak mat. Oleh karena itulah Carlsen tidak tergoda akan genitnya pion yang ada di peta A5 ini kawan. Dia melanjutkan dengan langkah menteri bergeser ke G2 untuk mengontrol peta F3 untuk menjaga kemungkinan menteri menduduki peta ini, juga mengawal pion F2-nya. Selanjutnya dia akan pukul pion ini dengan gajah atau dengan beteng. Oleh karena itu pion ini didorong oleh Jordan Van Foreest untuk menantang pertukaran pion agar beteng di sisi kiri papannya nanti aktif di lajur A, tapi tantangan ditolak, pion hanya didorong maju, persiapan untuk menantang pion C nanti kawan agar lajur C nanti terbuka. Dan di sini menteri bergerak ke peta D7 oleh Jordan Van Foreest untuk memberikan backup lebih bagi pion C-nya nanti kawan. Bila pion B5 ini dimainkan oleh Carlsen, pion B5 dimainkan oleh Carlsen, selanjutnya pion H4. Di sini beteng D bergeser ke C1, persiapan pion pukul pion. Setelah dipukul balik, beteng bisa pukul balik. Diantisipasi dengan beteng naik ke F6. Selanjutnya pion B pukul pion C6, dipukul balik oleh pion B, dan pion G4 oleh Carlsen. Carlsen tidak ingin kawan lajur G ini terbuka dengan menerima tantangan pion hitam ini. Carlsen ingin menjaga lajur G agar posisi rajanya aman, tetap tertutup, nanti diikuti dengan pion H3 dan dua lajur di sisi kanan papan akan benar-benar tertutup. Beteng hitam sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk membongkarnya. Tapi Jordan Van Foreest ingin tetap salah satu lajur di depan raja terbuka, kembali membuat langkah pengorbanan pion H3. Diterima oleh Carlsen, menteri ambil pion, selanjutnya beteng A bergeser ke F8. Langkah terbaik lainnya adalah menggeser beteng ke lajur H ini kawan. Setelah menteri ini bergeser ke peta atau kembali ke G2, beteng baru bisa digeser ke sini, beteng satunya nanti bisa naik ke sini kawan untuk mencegah pion H3 dan salah satu pion nanti akan tewas dan salah satu lajur akan bisa terbuka. Tapi terlebih dahulu di sini tadi kita temui Jordan Van Foreest lebih memilih beteng A langsung digeser ke F8 tanpa terlebih dahulu menggeser beteng F-nya ke lajur H, dan dibalas Carlsen menteri ke G2, selanjutnya beteng digeser ke G6.
Langkah terbaik lainnya adalah beteng bergeser ke lajur H kawan, memberikan pressure bagi pion. Jika pion ini didorong maju ke peta H3, beteng satunya bisa naik dan pion ini akan tewas nantinya. Atau pada posisi ini putih lebih memilih memainkan pion G5, beteng ini sementara bisa digeser terlebih dahulu ke H5 atau ke H4, nanti diikuti langkah beteng ke peta ini nanti bergeser lagi untuk memberikan pressure bagi pion H2. Tapi Jordan Van Foreest lebih memilih menggeser beteng ke lajur G. Carlsen membalas dengan pion G5 dan berikutnya adalah pion H4. Sudah tidak ada kesempatan bagi beteng digeser ke lajur H kawan karena sudah dikontrol oleh pion putih di sini. Di sini beteng naik ke F5 oleh Jordan Van Foreest dan pion H4 untuk memperkuat posisi pion dari ancaman kedua beteng hitam. Di sini gajah mundur ke F8, selanjutnya beteng turun ke C2 oleh Carlsen. Gajah E7 oleh Jordan Van Foreest, persiapan untuk melakukan pukulan. Apakah nanti menggunakan beteng atau menggunakan gajah untuk melakukan pengorbanan kawan? Carlsen di sini bermain dengan beteng bergeser ke B2 untuk memberikan ancaman skak di lajur atau di baris belakang ini. Di sini Jordan Van Foreest memutuskan memukul pion menggunakan gajah. Langkah terbaik adalah memukul pion menggunakan beteng kawan. Ini adalah langkah terbaik. Jika dilanjutkan seperti ini, maka berikutnya akan terjadi keseimbangan permainan. Walaupun kesempatan menang bagi putih atau hitam masih sama kawan, apabila lawan akan melakukan langkah-langkah yang salah, kedua pemain masih mempunyai kesempatan yang sama untuk menang. Tapi untuk sementara, komposisi perwira memang tidak seimbang, tapi posisi menunjukkan permainan masih cukup seimbang. Oke, kita kembali ke permainan aslinya saat beteng B2 dimainkan oleh Carlsen memberikan ancaman skak di peta B8. Di sini Jordan Van Foreest memutuskan untuk melakukan pengorbanan. Gajahnya pukul pion G5. Kenapa pukul dengan gajah ini merupakan langkah kesalahan kawan? Karena sekarang posisi gajah ini kena pin dari Menteri Putih karena beteng yang ada di belakangnya rawan untuk dipukul oleh Menteri Putih jika gajah ini bergerak. Tapi terlebih dahulu Carlsen di sini menggeser rajanya ke F1 untuk menghindari satu lajur dengan beteng hitam serta menterinya. Dan Jordan Van Foreest di sini kawan melakukan langkah kesalahan. Mungkin dia sudah kehilangan fokus di sini. Dia melangkah menteri ke A7. Berharap melakukan skak agar raja ini kembali lagi kawan ke lajur G. Tapi pada posisi ini ada langkah terbaik atau momen terbaik bagi Carlsen untuk memetik kemenangan. Karena terlihat langkah menteri ke peta A7 ini merupakan langkah kesalahan. Tapi sayangnya Carlsen tidak bisa memanfaatkannya. Dia memilih langkah menteri ke G4 mengancam beteng. Langkah terbaik bagi putih adalah raja maju kawan ke peta E2. Walaupun ada skak di sini, raja bisa bergeser mundur ke D1. Jika ada skak di sini, masih bisa ditutup oleh beteng dan rajanya akan aman. Dan di langkah berikutnya, pion siap pukul gajah dan putih akan menang satu perwira. Posisi raja putih ini kawan cukup aman, sudah tidak ada skak lagi di sini karena di sini ada pion. Pion pun juga cukup kuat di backup oleh beteng di sini. Di sini juga ada beteng, ada gajah, ada menteri. Cukup kuat untuk menghadang tekanan-tekanan berikutnya dari hitam dan putih akan mendapatkan gajah gelap hitam nanti. Entah karena terburu-buru atau hilang fokus kawan pada posisi ini, atau Carlsen tidak memperhitungkan langkah raja ke peta ini, dia membuat langkah menteri ke G4 membuat ancamannya sendiri dan dibalas dengan langkah menteri ke A6 skak. Ini memaksa raja bergeser kembali ke lajur G kawan dan tetap ancamannya adalah discover attack nantinya setelah beteng ini mendapatkan dukungan dari raja ataupun beteng satunya ini nanti kawan. Apabila pada posisi kawan skak ini ditutup oleh beteng di peta E2, berikut inilah yang akan dilakukan oleh hitam. Menteri akan mundur ke C8 untuk membackup betengnya dan persiapan memberikan discover check kepada raja dan mendapatkan menteri putih nanti kawan. Ini akan sekali lagi memaksa raja bergeser untuk menghindari discover check nantinya. Dan menteri hitam tinggal bergeser ke peta D7. Nanti mendukung betengnya di sini kawan dan gajah pun siap bergerak nantinya. Oke, kita kembali ke permainan saat menteri putih bergerak ke G4 mengancam beteng. Jordan Van Foreest melakukan skak terlebih dahulu dengan menteri A6, memaksa raja kembali bergeser ke G1
dan Jordan Van Foreest membalas dengan beteng bergeser ke G7, membiarkan untuk pukul betengnya ini kawan. Tapi Carlsen menolak, dia bermain dengan beteng B8, melakukan skak terlebih dahulu. Jika Menteri Putih ini ambil beteng sekarang, maka ancamannya adalah ancaman skak mat kawan. Gajah akan melakukan open skak bagi betengnya, dan jika raja bergeser ke peta ini, Menteri akan melakukan skak mat di sini. Jadi pada posisi seperti ini, saat mendapatkan open skak, jika ingin permainan agak lama sedikit, Menteri harus dikorbankan. Gajah pukul Menteri, bisa dipukul balik oleh pion, dipukul balik oleh beteng skak, dan seterusnya. Masih tetap kawan, ancamannya adalah ancaman skak mat, tapi agak lama sedikit. Tapi Carlsen pada posisi ini tidak tergoda benteng yang cukup bahenol ini kawan. Dia bermain dengan beteng ke B8 terlebih dahulu skak. Jika sekarang raja ini bergerak ke peta terang, ke peta F7 atau ke peta H7, ancaman berikutnya adalah ancaman Menteri pukul beteng dengan tempo skak nantinya kawan. Di sini skak ditutup oleh gajah di peta D8, mengorbankan gajahnya. Beteng pukul gajah, dan selanjutnya skak ditutup oleh beteng di F8. Beteng pukul beteng dipukul balik oleh raja, dan terlebih dahulu gajah B4 skak. Raja bergeser kembali ke G8. Barulah sekarang Carlsen pukul beteng dipukul balik oleh raja. Dan kita temui endgame Menteri melawan beteng plus gajah, dan Carlsen mempunyai plus 1 pion di sisi kanan papan. Tapi dengan keberadaan pion-pion yang berlawanan seperti ini kawan, sulit bagi pion-pion kedua pemain untuk mendapatkan progres yang bagus. Dan di sini terlihat bahwa Carlsen sepertinya akan bermain aman, membentuk benteng yang akan sulit ditembus oleh Menteri Hitam. Terlebih dahulu memainkan pion A3. Coba lihat kawan, koneksi gajah dengan pionnya cukup solid. Pion ini sudah tidak mempunyai kesempatan maju. Pion di lajur C ini juga tidak mempunyai kesempatan maju. Di sini ada gajah serta pionnya. Tinggal nanti bagaimana Raja Putih ini memperkuat posisi pion F2 dari ancaman Menteri Hitam. Tapi masih ada beteng, di sini bisa digeser juga di F1 untuk memperkuat pionnya. Walaupun pion di lajur H ini akan tewas, tetap saja kawan, hitam tidak akan mempunyai kesempatan untuk membongkar atau mendapatkan progres untuk melakukan skak mat atau ancaman serius lainnya. Tapi kedua pemain masih belum mau menyerah. Di sini raja ke G6 oleh Jordan Van Foreest, raja putih G2, raja ke H5 ingin mendapatkan pion di backup oleh beteng di H1. Dan di sini Jordan Van Foreest mulai mengorbankan pionnya lagi untuk membuka akses bagi Menteri bergerak nanti ke lajur G. Diterima oleh gajah, Menteri ke peta G6 skak, raja ke F1, Menteri melakukan skak lagi di sini, raja kembali ke sini, Menteri ke sini lagi, raja ke sini lagi, Menteri ke sini lagi, raja ke sini lagi. Dan di posisi langkah ke-52 ini terjadi threefold repetition move. Artinya permainan berakhir miss. Sebuah permainan yang sangat seru kawan, dibumbui langkah-langkah yang kurang akurat dari kedua pemain. Sama-sama melewatkan langkah-langkah bagusnya tadi, langkah kemenangannya. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian di pagi ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.